Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000. Karena uang kertas adalah penipuan, worthless, no value. Ringkas cerita, Pak Harto dibilang berhasil dalam pembangunan, dia bikin. Setelah ini kalian bisa beli iPhone 17 Pro Max hanya dengan Rp20.000 saja. Nah, baru-baru ini Pak Purbaya mengumumkan nih bahwa dia akan meredenominasi uang rupiah kita. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Kita jago memanage itu, nggak usah takut. Iya. Jadi begini, Pak Purbaya itu adalah sangat orang yang extraordinary. Dia dibutuhkan pada zaman ini. Hai guys, jumpa lagi dengan saya di Purwanto ya guys. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat viral dan sangat trending sekali guys. Nah, kali ini Bapak Menko Purbaya diisukan akan meredominasi uang rupiah kita ya guys. Nah, apa sih arti redominasi itu guys? Apakah redominasi ini akan membuat ekonomi kita akan semakin tumbuh pesat ataukah sebaliknya ya guys? Mari kita dengarkan dari para pakarnya guys. Langsung saja guys, let's go guys. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. isi regional development juga, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberian sekitar supaya Indonesia itu mungkin dikembangkan ke depan. Jadi ada butuhnya. Pak, kok biasa ada yang kesusahan untuk akses dana setelah ada PMK pas itu gimana Pak? Menteri Jadi yang kita tangkap di sini adalah begini guys. Jadi redominasi itu adalah pengurangan nilai angka 0 dalam angka rupiah kita guys, tanpa mempengaruhi nilai jual belinya ya guys. Misalkan dari angka 1000 dikurangi 3 digit nolnya akan menjadi Rp1 gitu guys. Begitupun juga 10.000 dia akan dipangkas nolnya 3 akan menjadi Rp10 gitu aja guys. Seterusnya guys. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan penjelasan lebih lanjut guys. Tapi ini ada penjelasan yang kalau kita nilai itu sudut pandang dari segi kekurangannya guys. Apa sih nilai segi kekurangan? Mari kita Karena uang kertas adalah penipuan, worthless, no value. Ringkas cerita, Pak Harto dibilang berhasil dalam pembangunan, dia bikin uang Rp50.000 dengan gambar Pak Harto dan kapal terbangnya. Tapi inilah ilusi yang lain, inilah sihir yang lain. Semakin besar uang Anda bukan semakin kaya, semakin uang besar Anda berarti semakin miskin. Jadi ikuti. Maka ketika terjadi krismon, rupiah makin tidak laku, harus dibikin uang 100.000. Dan sekarang uang 100.000 sudah mulai tidak laku. Ibu-ibu sudah komplain kalau pergi ke pasar dengan 100.000. Betul nggak Bu? Sudah tidak bisa beli apa-apa ini.
maka mereka dua pilihannya. Pilihan pertama adalah mereka akan mencetak uang 200.000, 500.000, tapi tidak mungkin, komputer sudah nggak bisa menghitung, kalkulator nggak bisa menghitung, hang, terlalu banyak nolnya. Pilihan kedua adalah digunduli nolnya, redenominasi. Jadi redenominasi itu bukan untuk mengatasi inflasi, tapi untuk menutupi inflasi. Jadi itu adalah pengelabuan di atas pengelabuan di atas pengelabuan di atas pengelabuan. Apakah itu termasuk pengelabuan, guys? Mari kita saksikan ya. Cuman ini kita ada sedikit masukan gitu, guys ya. Dulu di zamannya era Bapak Soeharto dulu pernah terjadi krisis moneter, guys, yang mana pada saat itu terpaksa dicetaklah uang 100 ribuan, guys. Tapi memang kita lihat bahwasanya mau ndak mau nilai rupiah kita pun akan semakin turun gitu, guys ya. Yang tadinya dulu kita mungkin punya uang 1000 bisa beli apapun, tapi sekarang uang 1000 sudah hampir nggak ada nilainya gitu, guys ya. Maka semakin banyak pada saat itu mencetak uang, guys ya, dengan menambahkan nilai nolnya gitu, guys ya. Akan tetapi hari ini kebalikannya, guys. Apakah dengan mengurangi nol tersebut justru akan menumbuhkan ekonomi kita, ataukah sebaliknya, guys? Mari kita saksikan dulu, guys. Nah, baru-baru ini Pak Purbaya mengumumkan nih bahwa dia akan meredenominasi uang rupiah kita. Yang awalnya 100.000 rupiah, kita hilangkan 3 digit, jadi tinggal 100 rupiah saja. Tapi tenang, guys, karena value-nya tetap sama. Nah, tapi apa dampaknya nih terhadap mata uang rupiah kita? Yuk kita bedah. Nah, Pak Purbaya bilang dia akan merampungkan tahun 2027, dia akan pangkas rupiah dari 1.000 rupiah jadi 1 rupiah nih, supaya martabatnya naik dan sistemnya jadi lebih simpel dan modern, dan pencatatannya jadi lebih rapi, nolnya nggak kebanyakan, gitulah intinya. Nah, tapi perlu diingat, Indonesia juga pernah melakukan redenominasi di tahun 65, satu baru setara dengan 1000 lama, supaya menata ulang sistem uang di masa krisis. Nah, langsung aja kita lihat chartnya US dollar terhadap rupiah. Nah, US dollar terhadap rupiah ini sebenarnya sempat menguat nih di tahun 2011-2012an, dia sempat menguat sampai di angka 8.000-9.000-an per 1 dolarnya. Tapi setelah itu dia melemah terus sampai pada tahun 2021 dia membuat garis uptrend. Nah, kalian bisa lihat di sini rupiahnya melemah terus ya, melemah. Nah, sampai di sini dia membentuk new all time high ya, di sini di 17 ribuan per 1 dolarnya karena demonstrasi kemarin. Nah, sekarang dia sedang menentukan nih apakah dia akan break resisten lagi, melemah lagi, menembus 17.000, atau setelah redenominasi dia malah akan semakin membaik. Dia akan rupiah menguat dan menyentuh supportnya di sini. Nah, menurut kalian gimana? Nah, proses redenominasi ini harus berjalan secara lancar. Kalau tidak lancar akan menimbulkan banyak kekacauan dan bahkan rupiahnya bisa semakin melemah, guys. Kok bisa? Pertama, kalian bisa lihat, misal nih ada orang jualan bakso ya. Nah, baksonya ini dia jual awalnya di harga 10.000. Tapi setelah redenominasi dia bakal jadi 10 rupiah baksonya. Nah, akhirnya dia akan merasa, wih, masa bakso saya cuma 10 rupiah nih, kemurahan. Dia naikkan jadi 15. Padahal 15 ini artinya naik 50%. Atau jadi inflasi nih otomatis karena harganya naik 50%. Kelihatannya sih memang naik cuma 5 rupiah, tapi 5 rupiah itu 50% loh, naiknya banyak banget. Kedua, ada risiko pengusaha nakal nih. Misal ada orang jual telur harganya 3.000 ya. Nah, setelah itu terjadi redenominasi, dia jadi 3. Tapi karena 3 itu tidak ada, dia bisa jadikan 5, melakukan pembulatan ke atas. Nah, otomatis kalau pembulatan ke atas gini terjadi, nah rupiahnya semakin melemahkan karena harga barangnya dinaikkan seperti ini. Tapi sebenarnya di jangka panjang rupiah juga akan melemah terus karena seperti kita lihat kemarin di tahun 50-an, meskipun sudah redenominasi, rupiah juga kembali lagi nolnya nambah 3 digit. Jadi sebenarnya redenominasi ini hanyalah ilusi supaya mengkaburkan kita seolah-olah rupiah kita ini menguat padahal tetap melemah. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus mulai menyimpan aset alternatif seperti halnya emas atau mungkin Bitcoin ya. Nah, kalau menurut kalian kita mending menyimpan rupiah, emas, Bitcoin atau US dollar nih? Yuk diskusi di kolom komentar. Oke, guys, jadi kalau kita bicara tentang masalah nilai mata uang, guys, sebetulnya dengan redenominasi ataupun enggak, tetap aja mungkin ada pengaruh, cuman sedikit ya, guys. Memang mau nggak mau nilai value keuangan itu otomatis akan bertambah turun, guys, karena tidak ada titik titik aman, guys. Artinya akan stuck di situ atau semakin naik gitu, guys. Tapi yang paling aman atau mungkin ada harapan naik itu adalah investasi emas, guys. Penjelasan ini akan dijelaskan oleh Bapak Menteri Purbaya, guys. Apakah langkah-langkah ini sudah matang menurut beliau, guys? Menteri Purbaya berencana lakukan redenominasi. Apa untungnya uang 1.000 jadi 1 rupiah bagi Indonesia?
Rencana redenominasi atau penyederhanaan nilai rupiah kembali menjadi agenda strategis pemerintah setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menetapkan rencana strategis Kemenko 2025 sampai 2029 dalam PMK nomor 70 tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, Purbaya menugaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026 dan penyelesaian RUU pada 2027. Redenominasi sendiri dimaknai sebagai penyederhanaan penulisan nominal mata uang tanpa mengubah daya belinya. Misalnya, Rp1.000 akan menjadi Rp1, tetapi harga barang dan nilai transaksi tetap sama. Manfaat utama redenominasi ini adalah penyederhanaan transaksi dan pencatatan keuangan, karena selama ini banyaknya digit pada rupiah mempersulit pembukuan akuntansi, meningkatkan potensi salah input, serta memperlambat sistem transaksi digital dan perbankan. Dengan jumlah digit yang lebih sedikit, efisiensi sistem pembayaran akan meningkat, pengelolaan moneter lebih mudah, serta biaya percetakan uang bisa ditekan. Selain itu, dari perspektif psikologis, penyederhanaan nominal juga katanya bisa meningkatkan persepsi positif terhadap rupiah. Tapi meski begitu, redenominasi nggak serta-merta memperkuat nilai tukar karena kurs ditentukan oleh faktor fundamental ekonomi seperti inflasi, ekspor, arus modal, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Makanya beberapa negara maju seperti Korea dan Jepang belum menerapkan redenominasi terhadap mata uang negaranya karena bagi mereka penguatan nilai tukar lebih penting ketimbang menyederhanakan nilai mata uangnya. Sementara itu, negara-negara yang melakukan redenominasi biasanya karena terjadi hiperinflasi atau terjadi konflik peperangan. Misalnya Turki pada 2005 menghapus 6 dari mata uangnya untuk mengatasi warisan inflasi yang tinggi. Kemudian Brazil melakukan beberapa fase redenominasi guna menstabilkan ekonominya. Sementara Zimbabwe menerapkan redenominasi karena terjadi hiperinflasi ekstrim. Berbeda dengan kondisi negara-negara tersebut, Indonesia berencana menjalankan redenominasi saat ekonomi relatif stabil dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi administrasi dan transaksi keuangan nasional. Kalau menurut kalian gimana nih? Guys, dari pakar ekonomi atau pakar bisnis di bidang ini guys ya. Nah, bagaimana menurut Bapak Purbaya guys? Saya pikir beliau ini nggak sembarangan dalam mengambil sikap ya guys, karena pengalaman beliau dalam ekonomi juga panjang sekali guys. Nah, ini berikut pandangan beliau tentang ekonomi guys dan tentang argumen-argumen yang bertebaran di medsos guys. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Kita jago manage itu, nggak usah takut. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja jadi lah. ada beberapa channel YouTube kemarin itu yang mengisukan bahwasanya pernah akan terjadi isu suram dalam ekonomi Indonesia gitu guys ya. Pernah pada saat itu pernah viral sekali guys terkait dengan inflasi uang kita guys. Tapi menurut beliau menanggapi hal ini sangat santai guys. Karena kenapa? Karena justru pengalaman beliau lebih dalam daripada mereka yang berkomentar di medsos guys. Gitu guys. Alhamdulillah. Jadi Bapak bisa menjamin ya bahwa ini akan aman-aman saja ya Pak. Saya bisa menjamin bahwa kita sudah belajar dari 4 krisis, 1998, 2008, 2009, 2015 sama 2020. 2020 kan krisisnya dahsyat sekali kan. Betul. Kita nggak bisa belanja waktu itu malah. Karena tokonya tutup. Kita semua kena sakit kan. Betul. Tapi dengan manajemen ekonomi yang bagus, kita masih lumayan, nggak hancur juga ekonominya. Kita dibanding negara lain masih lumayan dan dipuji-puji kan. Jadi kita punya kekuatan yang orang nggak tahu, yang kita sudah pelajari dari 4 krisis-krisis sebelumnya. Jadi 2020 krisis 2020 itu merupakan suatu pembuktian bahwa emang Indonesia sudah jago. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Nah itu guys berikut dari pemaparan beliau guys, karena beliau sudah sering sekali menghadapi
fase-fase itu guys. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia tidak usah khawatir guys kalau kita menghadapi redominasi nantinya guys, yang diperkirakan akan terjadi 2026 paling lambat 2027 guys. Nah itu guys ya. Nah ini pendapat dari salah satu tokoh 9 naga guys, bukan sembarang orang guys. Beliau ini menilai sudut pandang beliau mengenai langkah-langkah yang diterapkan oleh Bapak Menko Purbaya guys. Beliau saat ini memang dibutuhkan oleh Indonesia guys, terutama untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia guys. Bagaimanakah pendapat dari beliau ini guys? Mari kita saksikan guys. Ada harapan seperti Pak Purbaya bilang nantinya tahun 2026 ekonomi kita jadi 6% bahkan sampai 8% kalau nggak salah. Begini, Pak Purbaya itu adalah sangat orang yang extraordinary. Dia dibutuhkan pada zaman ini. Sangat dibutuhkan zaman sangat ini. Tepat berarti ya? Sangat tepat. Sangat tepat. Beliau, kita bicara beliau punya attitude. Beliau bilang, saya tidak ada urusan politik. Saya hanya diminta oleh Bapak Presiden. Saya akan semua lapor ke Bapak Presiden. Saya tidak ada urusan, saya mau dicopot besok, mau diperbesok. It's not of my business. My business adalah Bapak Presiden memberikan saya amanat, berikan saya tugas, saya jalankan. Oke, kita lihat nih. Ya, beliau ini persis ya, saya ingat persis dulu tahun 70-an ada seorang wamen namanya Nasruddin Sumintapura, orang Sunda. Kebetulan Pak Purbaya juga orang Sunda. Nah, ini cocok. Zaman dulu Pak Nasruddin juga gitu. Orang dia juga kaget, orang pajak kaget. Nah, semuanya kaget. Kaget. Nah, kalau sekarang kita tidak kaget sekarang, daripada lain hari kita lumpuh, lebih baik kita kaget sekarang. Jadi Pak Purbaya bilang, satu, beliau punya pikiran gini, semua dana-dana yang endap, yang tidak dimanfaatkan baik, itu tidak tepat. Harus dorong supaya terjadilah suatu aktivitas ekonomi. Lalu terjadilah multiplier effect, sehingga banyak faktor-faktor yang lain juga ikut terdorong. Maka beliau punya keyakinan growth bisa naik. Saya sangat setuju. Saya belajar ekonomi, saya sangat setuju. Nah, ada orang atau kelompok kecil yang merasa terganggu, ya, lalu ngarang cerita, ya mohon maaf aja. Berarti intinya sebenarnya negara kita itu bisa menjadi negara maju, tapi sangat sayangnya banyak orang-orang segelintir orang yang tadi Bapak bilang itu ya. Itu saya nggak ada komentar. Saya bukan orang politician, saya bukan orang birokrasi, saya tidak punya kemampuan, tidak diprogram dan tidak punya kualifikasi untuk menilai. Saya hanya bicara Pak Purbaya. Nah itu guys, segelintir pendapat dari salah satu tokoh besar guys, yaitu 9 naga guys. Beliau mengatakan bahwasanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Purbaya ini adalah langkah yang tepat, langkah yang didukung oleh pemerintahan Indonesia, dan langkah yang nantinya bisa menumbuhkan laju perekonomian kita guys. Jadi kita nggak usah lagi khawatir guys, nanti insya Allah ke depan perekonomian kita akan tumbuh dengan pesat guys. Oke guys, bagaimana menurut kamu guys? Silahkan tulis di kolom komentar ini ya guys. See you next time guys.